Halo pemirsa, salam sehat. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tanda lonceng agar saudara dapat notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru. Dan sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan yang kesekian kali kami boleh menikmati senantiasa kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, urapi mulut bibir hamba agar setiap perkataan ini memang merupakan bagian kebenaran firman Tuhan. Dan tidak lupa Engkau senantiasa memberkati setiap telinga yang mendengar. Jadikan setiap taburan firman ini merupakan penyegeran, bukan saja kepada jiwa mereka, tetapi roh mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mendengarkan ulasan berikut. Nah, saudara, hari ini, pagi ini, saya akan bicara tentang anointing, urapan. Ternyata banyak orang-orang Kristen itu nggak ngerti itu urapan itu apa. Ya, sungguh. Kalaupun ada yang ngerti, kadang-kadang tumpang tindih, nggak paham. Yang sebenarnya itu apa urapan? Urapan penting, sangat penting, sangat penting. Ya. Nah, pagi tadi saya bicara tentang pola mujizat dan berkat. Ini orang juga suka ini, suka berkat, suka mujizat. Sehingga juga tumpang tindih. Inginnya berkat dihasilkan lewat proses mujizat, kan mau begitu. Sebab mujizat itu instan, cepat. Ya. Nah, kan ada rekaman, saudara bisa lihat di rekaman yang pagi tadi. Tapi ini sedikit nyambung sama. Ini satu hal yang disukai orang Kristen. Apa? Urapan. Wah gitu. Anointing. Banyak istilah kan. Yang mimpin pujian, urapan gitu ya. Pendeta ini siapa? Khotbah siapa hari ini? Si A, urapan gitu. Apa urapan itu? Ya. Nah, kita mau belajar apa itu anointing. Ya. Urapan itu gini loh ya, simpelnya. Urapan itu, dia diurapi Tuhan Pak, dia ada urapan. Ya, penting sekali. Sebab urapan itu menyatakan memberi berkat, memberi kuasa, memberi perlindungan kepada seseorang. Jadi urapan. Siapa yang nggak mau? Mau dong, ya. Engkau ada kuasa, ada perlindungan, dan itu kan bisa dipakai dalam hidup kita. Ya, dan ini kepada seseorang. Dan biasanya pada peristiwa-peristiwa apa? Kalau di Alkitab, kita akan teliti, kita bedakan ya. Urapan itu biasanya untuk peneguhan atau pentasbisan kepada nabi, kepada rasul, kepada imam, kepada raja gitu ya. Loh, tapi hari ini kami bisa dapat urapan Pak? Bisa gitu ya. Namun istilah saya setelah meneliti itu saya kurang bisa mengerti kalau saya ngomong, saudara nanti saya impartasikan urapan. Saya bilang enggak. Ya. Impartasi gimana? Siapa yang memberi urapan? Kalau perjanjian lama, urapan itu dari Tuhan lewat nabinya. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih kalau udah nabi. Ya, untuk mengurapi, memberikan kuasa kepada somebody. Ya, kepada seseorang. Dan memang ada kuasa itu. Contoh Saul itu kan diurapi Tuhan pertama. Ya. Daud juga diurapi. Ya, ada pengurapan, ada kuasa. Lalu kan hari-hari ini masih sering kita mendengar saya impartasikan urapan. Saya bilang enggak lah. Ya. Nah, kita mau cari tahu urapan di perjanjian lama dengan urapan zaman kita hari ini. Sama enggak? Gitu loh ya. Plak seperti itu enggak. Terus kalau ngomong urapan itu kan selalu ada alat sarananya itu minyak urapan. Gitu kan. Ya. Nah, kita harus tempatkan yang sebenarnya gimana ini urapan ini. Itu kan penting sebab kuasa. Sebab Yesus sendiri itu, Yesus Kristus
Kristus itu ya artinya kan yang diurapi. Ya. Yesus sendiri sebelum masuk di dalam pelayanan yang luar biasa, dia diurapi. Gitu loh. Jadi penting banget, penting ya. Nah tapi kita nggak boleh tumpang tindih, lalu ngawur gitu ya. Nggak, mari kita baca dulu. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, minyak ya, dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah diurapi, sejak itu berkuasalah roh Allah. Roh Tuhan berkuasa. Dahsyat kan? Dahsyat. Ya. Ada kuasa setelah itu. Nah bukankah ini kan disukai orang juga hari ini. Ingin urapan gitu. Lalu saudara senang kalau seseorang saya impartasikan gitu. Saya bilang enggak. Ya, enggak ada begitu. Ya. Siapa dia mau mengimpartasikan? Namanya dia nabi. Ini nabi sudah dipilih Tuhan. Tuhan tidak pernah meleset. Suruh urapi. Daud itu kan bukan orang pilihan sebetulnya. Ya, saudaranya gagah-gagah kok. Ya, semua saudaranya. Yang ini bukan, kata Samuel. Yang ini bukan, ini bukan semua. Padahal lebih gagah. Terus tanya lagi, masih ada lagi anakmu? Ada, tapi lagi angon domba, angon kambing, angon wedus. Dia gembala. Oh ya itu habis, gitu. Bawa sini. Dibawa. Orangnya tidak meyakinkan. Kecil, imut-imut. Ya, rupawan tapi. Itu yang dipilih dan itu yang diurapi. Jadi tidak pernah meleset kalau Tuhan yang nyuruh. Ya. Urapi, sejak itu roh Allah ada di dia. Mazmur 20 ayat 6. Nah inilah efeknya kalau orang udah diurapi. Ya. Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Artinya orang yang diurapi itu akan mengalami proses kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Kan orang senang akhirnya. Makanya ya pengen diurapi. Pemain musik, WL singer lain Pak, ikut diurapi Pak. Ini, ya. Pengkhotbahnya, ikut urapan itu. Gini. Nah sekarang kita mau pahami ini. Urapan model apa ya. Nah diurapi. Perjanjian lama, urapan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu secara khusus. Ya. Perjanjian lama tidak sembarang orang. Hanya kepada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih, Tuhan tunjuk, itu dia diurapi. Artinya roh Allah ada di orang itu. Kalau ada berarti dia ada kuasa Allah. Perjanjian lama selalu begitu. Jadi orang-orang tertentu. Loh zaman kita Pak, ini kan udah perjanjian baru, zaman anugerah. Lain, saudara. Ya, lain. Ya. Tapi saya ajak saudara mengerti dulu ya. Urapan zaman dulu ono minyak. Loh minyak apa Pak? Kalau sekarang kan mah sembarangan aja. Pakai baby oil, ya, minyak zaitun gitu. Iya urapan hari-hari ini. Tapi kita lihat serius. Di zaman Nabi itu kalau ngurapi orang itu minyak apa itu? Gitu loh ya. Tolong dibuka Keluaran 30 ayat 23 kita mulai baca. Ya. Wah kalau baca ini itu minyak urapan serius banget gitu ya. Keluaran 30 ayat 23. Tidak sembarangan. Pantaslah disebut minyak urapan, pantas sekali.
Keluaran 30 ayat 23. Ambillah rempah-rempah pilihan. Udah rempah-rempah pilihan ya. Mur tetesan 500 sikal. Kayu manis yang harum setengah dari itu. Bingung aku udah mulai ngiling-ngiling ini ya. Ya ini 250 sikal. Dan tebu yang baik 250 sikal. Ayat 24. Dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Aduh, ruwet ya. 25. Haruslah, ini ada kata ini. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Loh, jadi nggak main-main. Nggak asal jeplak, saudara. Nggak asal pakai, oh ini minyak urapan sama ini dengan urapan Daud. Enggak, serius enggak ya. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Harus, tidak bisa sembarang. 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu, apa yang diurapi? Kemah pertemuan. Tabut hukum, itu diurapi dari benda-benda ini. Ya. Meja dengan segala perkakasnya. Kandil dengan perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya. Jadi ini perkara serius sekali di mata Tuhan ya. Kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ajaib ya. Engkau harus juga mengurapi, nah samping benda-benda tadi, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam kepadaku. Nah ini bicara tentang peneguhan ya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Gitu. Apakah harus sama seperti itu? Saya yakin minyak urapan hari ini yang dipakai-pakai kita itu enggak dibikin seperti begitu. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Makanya akhirnya muncul pertanyaan, loh itu apa perjanjian baru hari ini Pak? Apakah harus aku melakukan urapan pakai minyak ini? Kalau enggak, apakah saya berdosa? Ya, seandainya enggak pakai minyak, gimana? Nah, ini pertanyaan yang zaman ini kan. Gitu loh. Nah, udah ya, zaman yang dulu memangnya dipakai untuk mengurapi benda-benda, untuk menguduskan. Jadi nggak main-main, makanya cara buatnya sudah diatur, serius banget. Serius, ada kata harus, ada kata harus, ada harus gitu ya. Nggak boleh sembarangan. Nah, untuk benda, tempat kudus, untuk manusia juga. Nah, itu dulu. Kesimpulannya, ya orang yang diurapi di zaman itu, Roh Allah, kuasa Allah, artinya power itu ada di dalam orang itu. Dahsyat ya, dahsyat. Hidupnya akan menghadapi persoalan. Yes, ya. Pasti sudah. Ini ada kaitan sama khotbah pagi tadi. Apa? Akan mengalami mujizat-mujizat. Jadi power itu untuk menolong dia dalam proses perjalanan ini. Bukan berarti dikasih power nggak ada masalah. Masalahnya banyak. Tapi dia sanggup melewati kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Nah itu kan diinginkan saudara dan saya hari ini. Ya, kita jadi orang Kristen yang diurapi. Zaman ini pandemi Pak Ado tantangannya banyak. Soal ekonomi, soal apa. Ini mengalami perjalanan yang ruwet ini. Nggak jelas. Aku jalan buntu. Siapa yang pandemi ini engkau mengalami jalan buntu? Mentok, di dinding udah selesai. Gak ngerti harus kemana ini. Ya, inilah saudara. Makanya kalau kita ada urapan, pasti lebih baik kesiapanmu, ketenanganmu daripada yang enggak. Ya, pasti. Secara prinsip sama. Kalau ngomong urapan berarti ada power, ada kuasa Tuhan. Yes. Tapi ada beda ya, jangan maksud saya gini loh. Jangan kita hidup di dunia zaman ini, zaman anugerah. Ini udah perjanjian baru sampai hari ini itu zaman anugerah. Jangan hidup dengan teori kehidupan, jangan
zaman perjanjian lama. Itu tumpang tindih. Ya. Nah sekarang kalau perjanjian baru gimana tentang urapan? Ada. Ya, kita mau baca dulu Yohanes 15 ayat 9 sampai 12 dulu ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12 dulu. Oke. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Garis bawahi. Tinggallah dalam kasih, artinya saudara harus menyatu dengan kasih itu. Bahasa lainnya, manunggal. Ya, ini kata pentingnya loh. Oh, jadi kita dengan kasih itu harus nyatu. Yes, menyatu, manunggal. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam aku. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku kamu. Ya, seperti aku menurut, ini Yesus ngomong, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Yesus ngomong, aku nuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus itu tinggal dalam kasihnya, manunggal dengan Bapa. Nah, Yesus ingin engkau manunggal dengan kasih Kristus. Sama keinginannya, manunggal. Ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Wah, ini mulai ini. Ini ada kemenangan di sini. Sukacita. Keadaan tidak berubah tapi ada sukacita. Ya. 12, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, kata Yesus, telah mengasihi kamu. Ini yang berat. Saudara dan saya ini disuruh saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi. Yesus sudah agape kepada kau, kepada saya. Kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih. Ini yang berat. Loh, mana bisa Pak, kita manusia Pak, mana sanggup. Mana sanggup Pak. Kasih manusia itu kan terbatas. Yes, kan kita sering kasih-kasih itu selalu ada maksud. Iya itu manusia, tapi Tuhan ingin agape. Aduh susah. Loh bisa Pak? Bisa. Kenapa bisa? Roh Kudus sudah ada bersama saudara. Dialah yang menyanggupkan, bukan engkau. Aku pun tidak sanggup. Kasih agape itu tidak ada manusia yang sanggup kecuali Roh Kudus yang di dalam kamu itu aktif. Baru dia sanggup. Dan itu yang Tuhan Yesus mau. Sekali lagi, manunggal kata kuncinya. Ya, lanjut. Ayat berikutnya 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Inilah kualitas kasihnya Yesus. Untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Engkau bukan hamba lagi. Tidak disebut hamba lagi. Ya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, sahabat. Karena aku telah memberi tahu kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yang Yesus dengar dari Bapa sudah diberitahu ke kamu semua. Jadi kamu ini sekarang sahabat. Hamba gak tahu apa-apa. Tapi sahabat. Jadi naik level. Betapa bahagianya saudara dan saya. Naik level. Diangkat sebagai sahabat. Ya. Kalau bahasa Inggris tuh agak miskin. Friend, just friend, teman aja. Tapi Indonesia kan ada kawan, ya. Tapi ada sahabat. Bahkan sahabat karib, sahabat sejati, ya. Nah, kita ini sahabat. Ingat loh ya, sahabat itu sudah Yesus menempatkan dirinya. Bagaimana dia kepada Bapa, semuanya rahasia ini sudah dikasih ke kita semua sebab kau sahabat. Dan dia sudah mengorbankan nyawa. Itu sahabat sejati. Saudara diharapkan juga begitu kepada sama-sama teman ini. Kita harus menjadikan semua rekan kita itu sahabat. Sebab apa? Kita diminta untuk ngasih kasih agape. Bukan kasih eros. Kasih filio. Bukan. Agape. Jadi dengan kata lain gini loh, berdayakanlah kuasa Roh Kudus di dalam kamu. Masa kau diemin aja gitu loh.
Biar dia berkarya dengan bebas. Ya, harus kan kita ingin punya urapan. Nah, urapan perjanjian baru itu lain dengan yang nabi datang ngurapi engkau khusus gitu, lain. Loh, kenapa lainnya, Pak? Lainnya gini loh, Saudara. Kalau zaman dulu Roh Allah itu kan tidak menyebar kemana-mana. Dia datang kepada seseorang, dia bisa pergi. Dia datang, dia pergi. Dia datang, dia pergi. Engkau tidak beres, dia pergi. Ditinggalkan kau. Tapi sejak zaman Yesus, Yesus mati naik ke surga. Engkau ditolong, kita ini ditolong. Dikasih Roh Allah, Roh Kudus. Menyertai setiap orang percaya. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai tiba nanti akhir zaman. Artinya apa? Kita lebih bersyukur daripada orang-orang perjanjian lama. Nah, model urapannya jangan kita nunggu model seperti mereka. Nunggu nanti datang diurapi begini. Bukan. 1 Yohanes 3. Sorry. Yohanes 15, sambung lagi. Ayat 16-17 ya. 16-17. Bukan kamu yang milih aku, tetapi aku yang milih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Wah, ini kan keinginan. Ya. Orang kalau ada urapan, ada power, apa yang kau minta Tuhan akan genapi. Tapi ada syarat, ada kunci. Kuncinya apa? Kau manunggal. Kita manunggal dengan kasih Kristus. Makanya perintahnya hendaknya kau saling mengasihi. Manunggal. Oh, kata kunci manunggal, Pak. Yes. Jadi kalau engkau manunggal dengan firman, manunggal dengan Kristus, engkau intim dengan Roh Kudus, engkau itu orang yang diurapi. Dan kuasa itu mulai nyata. Jadi enggak usah aku harus puasa 40 hari baru urapannya muncul. Belum tentu. Bukan itu kata kuncinya. Kata kuncinya engkau manunggal dengan Kristus, dengan firman. Kalau udah manunggal apa, Pak? Otomatis. Sebab kata dasar awalnya itu sudah dijanjikan kepada saudara dan saya. Ya, dari awal. Apa itu katanya? Tolong deh dibuka 1 Yohanes 2 ayat 20 dulu ya. Ayat 20 terus lompat 27. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kita yang percaya Yesus, engkau sudah dapat Roh Kudus. Itulah pengurapan. Tinggal engkau mau mengembangkan, mengoptimalkan secara benar enggak? Saya tanya, lebih gampang enggak? Oh, lebih gampang mestinya. Artinya apa? Kita sudah disediain Tuhan dengan kemudahan. Kenapa kok gitu? Dia mengasihi kita. Kita ini sahabat. Dia korban nyawa sampai. Sampai kapan? Ya udah, ini generasi akhir ini, sampai akhir nanti. Kemudahan kan? Kalau dulu nggak bisa begini, saudara. Dulu itu ya Allah sendiri pilih si A, si B, si C, diurapi khusus gitu. Sekarang Roh Kudus itu sudah di kita. Firman katakan kamu telah beroleh pengurapan yang dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sambung ayat 27 ya. Sambung ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Yesus. Lain kan ya. Tidak ada juga paksaan saudara harus pakai minyak. Loh, gereja-gereja yang itu Pak pakai minyak apa itu? Enggak apa-apa. Itu just lambang. Minyak apa yang dipakai? Zaitun paling. Bukan minyak yang dibikin seperti dulu Pak di keluaran tadi. Enggak sanggup. Minyak zaitun boleh-boleh, itu hanya lambang menyegarkan. Memang ada instruksi di dalam Yakobus, orang-orang sakit itu diurapi dengan minyak. Jadi kan boleh Pak, lo boleh, gak ada larangan. Itu untuk apa minyaknya itu? Apakah Roh Kudusnya turun gitu? Bukan itu maknanya lagi. Itu menyegarkan. Lambang menyegarkan.
Bersyukur kan kita ini? Bersyukur. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada saudara semua. Kita mulai detik itu, Tuhan sudah memberikan urapan. Tinggal nyatakanlah urapan itu dalam praktek hidupmu. Itulah engkau orang yang berdiri dengan urapan. Caranya gimana? Lu tadi udah ngomong tuh, firman. Engkau manunggal dengan dia. Kalau baca ayat Yohanes 15 yang atasnya ya, 1-8. Itu kan cerita tentang Yesus pokok pohon. Bapaknya itu pengusahanya yang punya. Rantingnya saudara dan saya. Ranting harus nempel dengan pokok pohon. Kalau tidak nempel tidak bisa berbuah, mati dia. Kalau mati dibuang, dibakar. Nempel terus, ini namanya manunggal. Kalau ranting nempel dengan pokok pohon, manunggal akan hidup terus ya. Pohonnya Yesus hidup terus. Maka artinya apa? Kuasa itu terus dalam kamu. Engkau itu sudah dapat urapan. Makanya kalau zaman ini ada orang yang ngomong nanti saya impartasikan ke kamu. Saya nggak percaya itu. Saya agak sulit terima itu. Engkau diurapi seseorang 1000 kali. Kalau engkau tidak pernah manunggal dalam praktek hidup. Nggak ada tuh urapan. Bener gak? Nggak ada. Engkau hidup sembarangan ya. Tidak jaga kekudusan. Diurapi terus. Nggak ada. Apalagi dia bukan nabi yang diutus lagi. Ya, makanya jangan ya. Kita kalau terus begitu jadi bodoh ya, nggak mau. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan. Roh Kudus bersama aku. Tinggal aku harus optimalkan ini. Kalau enggak repot dah. Aku perjalanan hari-hari ini nggak punya urapan. Ya, saudara. Suatu hari saya sama istri, tetangga sebelah bingung. Tolong apa tolong? Pegawai kesurupan. Duh, kami mah orang biasa-biasa, hamba Tuhan biasa. Ya, kok tiba-tiba ke kita? Dia ditanya istriku, kok ke sini kok? Iya, katanya suami Cik Pendeta ya. Iya, ya kesurupan. Loh, siapa kita? Ya udah dilayani, kesurupan betul. Ya kita gimana? Berdoa, nyanyi dalam nama Yesus, usir kuasa itu. Saudara tahu? Itu praktek kita berdua loh, gitu. Itu menggelepar, plak, sampai dia pingsan tidak sadar, sampai bangun kira-kira setengah jam, ya. Dia berdiri keluar. Ya itu yang saya rasakan. Oh, kuasa Roh Kudus dalam hatiku, dalam diriku, dia bekerja. Betul lah? Ya itu kuasa Tuhan yang di dalam kita, gitu loh. Bukan aku nunggu orang ngurapi aku dulu, enggak. Bersyukurlah di zaman ini, ya. Kemurahan Tuhan. Kalau zaman dulu nggak bisa dipilih orang khusus. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Ayo bangkit berdiri. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat buat saudara semua. Dan jangan lupa untuk share kepada setiap rekan-rekan saudara agar menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di dalam tema yang berbeda. God bless you.